Masyarakat Universitas Jambi penelitian epidemiologi semester 6. Jadi, di video kali ini saya akan membuat tutorial mengenai uji regresi logistik ganda model prediksi. Yang akan saya uji yaitu yang pertama, uji bivariat, yang kedua yaitu pemodelan multivariat, yang ketiga, uji interaksi, dan yang terakhir yaitu model interaksi dan interpretasi. Di sini saya akan menggunakan data BBLR, di mana suatu penelitian ingin melihat apakah ada hubungan antara variabel umur, ras, hipertensi, merokok, prematur, ANC, dan kelainan uterus dengan kejadian BBLR. Baik, uji yang pertama akan kita gunakan adalah uji bivariat, dan selamat menyaksikan. Baik, yang pertama yaitu kita akan melakukan analisis bivariat antara umur dengan BBLR. Langkah yang pertama akan kita lakukan yaitu pilih analyze, kemudian regression, kemudian binary logistik, masukkan variabel BBLR ke dalam kotak dependen, kemudian masukkan variabel umur ke dalam kotak kovariat. Kemudian pilih option, lalu tekan OK, sehingga tampil hasil outputnya begini. Dari output, pada tampilan blok 1, didapatkan hasil omnibus test pada bagian blok dengan p-value 0,097, berarti variabel umur p-value-nya kurang dari 0,92, sehingga variabel umur dapat dilanjutkan ke analisis multivariat. Dari tampilan SPSS, nilai OR dapat diketahui dalam kolom XB, yaitu sebesar 0,95, dengan CI 95% sebesar 0,89 sampai dengan 1,01. Yang kedua yaitu kita akan melakukan analisis bivariat antara ras dengan BBLR. Langkahnya sama seperti tadi. Kita ambil analyze, kemudian regression, kemudian binary logistik, lalu pada kovariat kita ganti dengan ras atau suku bangsa. Kemudian kita pilih option, centang CI 95%, lalu continue, kemudian pilih kategorikal, kita masukkan ke kotak kovariatnya, lalu kita pilih first indikator, lalu change, kemudian pilih continue, dan yang terakhir kita OK-in sehingga tampil outputnya seperti ini. Hasil uji didapatkan p-value 0,087, berarti p-value-nya kurang dari 0,25, sehingga variabel ras dapat lanjut ke multivariat. Dari output dapat diketahui juga nilai OR dummy-nya. Terlihat ada dua nilai OR, yaitu OR untuk ras 1 sebesar 2,328, artinya ras kulit hitam akan berisiko bayinya BBLR sebesar 2,3 kali lebih tinggi dibandingkan ras putih. Sedangkan untuk OR ras 2 sebesar 1,89, artinya ras kelompok lainnya mempunyai risiko bayinya BBLR sebesar 1,89 kali lebih tinggi dibandingkan ras putih. Yang ketiga yaitu kita melakukan analisis bivariat antara hipertensi dengan BBLR. Langkah-langkahnya itu sama kayak tadi. Kita pilih analyze, kemudian regression, lalu pilih binary logistik. Nah, kemudian pada kotak kovariat kita ganti variabelnya menjadi hipertensi. Kemudian kita pilih option, lalu kita centang CI-nya 95%, lalu OK-in sehingga tampillah hasil outputnya seperti ini.
Jadi dapat kita ketahui p-value-nya sebesar 0,045. Berarti p-value-nya kurang dari 0,25, berarti masuk dalam multivariat. Yang keempat yaitu analisis bivariat antara kelainan uterus dengan BBLR. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama analyze, klik regression, kemudian binary. Nah, pada hipertensi tadi kita tukar variabelnya menjadi kelainan uterus. Kita masukkan ke dalam kotak kovariat. Lalu klik option, kita pilih centang CI-nya 95%, kemudian klik OK. Lalu tampil outputnya seperti ini. Hasil p-value-nya adalah 0,024, sehingga p-value-nya kurang dari 0,25. Maka variabel kelainan uterus dapat dilanjutkan ke analisis multivariat. Yang kelima yaitu analisis bivariat antara periksa hamil dengan BBLR. Langkah-langkahnya sama seperti tadi. Yang pertama klik analyze, kemudian regression, kemudian pilih binary logistik. Lalu pada kotak kovariat kita ganti variabelnya menjadi frekuensi antenatal. Lalu klik option, kemudian kita centang CI, lalu OK, sehingga hasil outputnya seperti ini. Sehingga dapat disimpulkan hasil uji p-value-nya adalah sebesar 0,397. Ini berarti p-value-nya besar dari 0,25. Sehingga secara statistik tidak dapat dilanjutkan ke multivariat. Namun, karena secara substansi variabel periksa hamil sangat penting, maka variabel ini dapat dianalisis multivariat. Selanjutnya yang keenam yaitu kita akan melakukan analisis bivariat antara merokok dengan BBLR. Langkah-langkahnya yaitu sama seperti tadi. Analyze, kemudian regression, pilih binary logistik, kemudian pada kotak kovariat ANC-nya kita ganti dengan merokok. Lalu kita pilih option centang CI, kemudian continue, lalu OK, sehingga tampil outputnya seperti ini. Hasil analisis bivariat didapat p-value adalah 0,027, yaitu kurang dari 0,25. Dengan demikian, variabel merokok dapat dimasukkan ke analisis multivariat. Kemudian, yang ketujuh yaitu kita akan melakukan analisis bivariat antara prematur dengan BBLR. Langkah-langkahnya yaitu analyze, kemudian kita pilih regression, kemudian binary logistik, lalu pada kotak kovariat kita ganti variabelnya menjadi prematur. Lalu centang CI, continue, kemudian pilih OK, sehingga tampil outputnya seperti ini. Dapat disimpulkan hasil analisis didapatkan p-value sebesar 0,009, berarti kecil dari 0,25, sehingga riwayat prematur dapat dilanjutkan ke multivariat. Baik, dari hasil seleksi bivariat ke 6 variabel tersebut, kemudian kita akan melanjutkan analisis multivariat dengan kejadian BBLR. Yang kita lakukan yang pertama yaitu analyze, kemudian kita pilih regression, lalu pilih binary logistik,
Kemudian pada kotak dependen kita masukkan variabel BBLR. Lalu pada kotak kovariat kita masukkan variabel umur, kemudian ras, kemudian rokok, lalu kita pilih prematur, kemudian kelainan uterus, dan frekuensi antenatal. Yang terakhir yaitu kita pilih hipertensi. Kemudian pada variabel prematur kita pilih option, kemudian kita centang CI 95%, lalu continue. Kemudian pada kategorikal kita pilih ras atau suku bangsa ke dalam kotak dialog. Kemudian kita pilih first indikator, kemudian change, lalu continue, kemudian tekan OK. Berikut hasil outputnya. Dari hasil analisis terlihat ada 4 variabel yang mempunyai p-value besar dari 0,05, yaitu umur, prematur, kelainan uterus, dan frekuensi antenatal, yaitu yang terbesar adalah periksa hamil, sehingga pemodelan selanjutnya variabel periksa hamil dikeluarkan dari model tersebut. Dengan langkah-langkah yang sama, akhirnya diperoleh hasil sebagai berikut, yaitu seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan uji interaksi. Uji interaksi dilakukan pada variabel yang diduga secara substansi ada interaksi. Kalau memang tidak ada, tidak perlu dilakukan uji interaksi. Dalam kasus sekarang, misalkan kita duga merokok berinteraksi dengan hipertensi. Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita pilih analyze, kemudian kita pilih regression, lalu pilih binary logistik, kemudian pada kotak kovariat kita masukkan ras, kemudian rokok, kemudian riwayat melahirkan atau prematur, kemudian hipertensi, kemudian kelainan uterus. Selanjutnya kita pilih next, kita masukkan HTB smoke, lalu kita pilih option, CI nya kita centang 90%, lalu continue. Kemudian kita pilih ras, kemudian kita kategorikan, kemudian kita pilih first indikator, lalu change, kemudian continue, lalu pilih OK, sehingga tampil outputnya seperti ini. Pada output bagian blok 2 metode sama dengan enter, terlihat hasil uji omnibusnya memperlihatkan p-value-nya adalah 0,994. Berarti lebih besar dari 0,05. Berarti tidak ada interaksi antara merokok dengan hipertensi. Baik, itulah sedikit tutorial dari saya. Selamat mencoba ya, dan sampai jumpa.